Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian maf'ul, macam-macam maf'ul, serta tanda-tanda dari maf'ul. Yang pertama, ada definisi maf'ul. Definisi maf'ul dalam bahasa Arab adalah masdar yang disebutkan setelah fa'il sebagai keterangan dari fa'il. Contohnya, doroba jaidun amaron. Jaid memukul Amar. Doroba sebagai fi'il, jaidun sebagai fa'il, dan amaron sebagai maf'ul dari fa'il, yaitu jaidun. Kemudian ada definisi maf'ul dalam bahasa Indonesia. Menurut pendapat dari Agus Putra Yasa, maf'ul merupakan konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa perbatan transip pada kalimat aktif dan objek tersebut selalu diletakkan setelah predikat. Contohnya, Ahmad mencintai Fitri. Nah, dalam kata Fitri terletak setelah verba transitif, yaitu mencintai. Lalu kata mencintai membutuhkan objek yang harus terletak setelah predikat. Kemudian ada perbedaan maf'ul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Dari struktur objek, dalam bahasa Arab terletak di awal kalimat sebelum predikat dan subjek. Sedangkan dalam bahasa Indonesia terletak setelah kata yang menjadi predikat transitif dan tidak bisa diletakkan di awal sebuah kalimat. Kemudian, yang kedua tentang pembagian maf'ul di dalam bahasa Arab. Pembagian maf'ul di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada maf'ul bih, yang kedua ada maf'ul mutlak, yang ketiga ada maf'ul fih, yang keempat ada maf'ulah atau maf'ul min ajli, yang kelima ada maf'ul ma'ah. Kemudian tentang tanda maf'ul. Tanda maf'ul yang pertama ialah fathah. Adapun fathah jadi tanda nasab dalam 3 tempat. Yang pertama, isim mufrad. Isim yang bukan tasniyah, bukan jamak, bukan mulhaq jamak, atau mulhaq tasniyah, dan bukan pula dari asmaul khamsah. Tempat yang kedua itu jamak taksir. Ialah lafaz yang berubah dari bentuk mufradnya. Tempat yang ketiga ialah fi'il mudhari, yang tidak kemasukan amil nawasib dan akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Tanda yang kedua ialah alif. Adapun alif dalam tanda nasab terdapat pada isim yang 5. Tanda ketiga yaitu kasroh. Adapun kasroh jadi tanda nasab dalam jama' mu'annas salim. Tanda keempat yaitu ya. Adapun ya jadi tanda nasab dalam 2 tempat. Tempat pertama isim tasniyah dan yang kedua jama' mudzakkar salim. Kemudian tanda terakhir itu terbuangnya nun. Sama halnya dengan alif, terbuangnya nun itu terdapat dalam isim yang 5. Pengertian jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah susunan kata yang diawali dengan fi'il. Jadi susunan kata yang ada di dalam jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'il di sini boleh berupa nama orang atau berupa dhamir. Fi'il dalam jumlah fi'liyah bisa nampak dan bisa tidak nampak. Yang nampak biasanya berupa nama orang, sedangkan yang tidak nampak biasanya berupa dhamir. Pengertian lain mengenai jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang terdiri dari susunan fi'il sebagai al-musnad, yakni kalimat yang disandarkan kepada kalimah lain, dan fa'il sebagai al-musnad ilaih, yakni kalimah yang disandari padanya kalimah lain yang keduanya membentuk kalimat yang sempurna. Syarat fi'il pada jumlah fi'liyah yaitu fi'il tam seperti qoro'a, nadhara, jalasa, rokiba, dan lain sebagainya. Maklum yang menyebutkan fa'il atau kalimah aktif dan syibeh al-fi'il yaitu berupa isim fa'il, masdar, isim tafdil, sifah al-musyabbah, mubalaghah bismil fa'il, dan isim fi'il. Pada jumlah fi'liyah antara fi'il dan fa'il harus ada mutabaqah, yakni yang pertama wajib fi'il beserta fa'il muzakkar. Ketentuannya, fa'il muzakkar lafad dan maknanya atau maknanya saja. Isim dhahir atau dhamir berupa mufrad, musanna atau jamak. Apabila dipisahkan antara fi'il dan fa'ilnya, muannas dhahir dengan huruf irla, maka fi'ilnya harus muzakkar.
Yang kedua, wajib fi'il beserta fa'il mu'annas. Ketentuannya, fa'il mu'annas hakiki dan berupa isim dhohir yang langsung menyambung dengan fi'ilnya. Fi'il berupa mustatir yang kembali kepada mu'annas hakiki atau majazi. Objek maf'ul dalam jumlah fi'liyah. Dalam pembahasan kali ini akan dibahas mengenai objek maf'ul dalam jumlah fi'liyah, yaitu maf'ul bih dan maf'ul mutlak. A. Pengertian maf'ul bih dalam jumlah fi'liyah dan contohnya. Pengertian maf'ul bih sendiri ialah maf'ulun bihi huwa ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Maf'ul bih adalah isim yang beri'rab mansub yang dengannya pekerjaan terjadi. Fik mengatakan bahwa maf'ul bih ialah isim yang dikenai pekerjaan oleh fa'il. Fuad Nu'mah dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Sakholid mengatakan bahwa maf'ul bih adalah isim yang dinasabkan yang menunjukkan terjadinya perbuatan pelaku dan ia tidak merubah bentuk fi'ilnya. Lebih jelasnya ialah bahwa maf'ul bih adalah isim mansub yang terletak pada fi'il dan fa'il. Hukum i'rabnya adalah nasab dan maf'ul bih adalah yang menunjukkan kepada objek penderita. Jadi maf'ul bih bisa dikatakan adalah objek dari suatu perbuatan. Lalu bagaimana maf'ul bih dalam jumlah fi'liyah? Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai jumlah fi'liyah, bahwa jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimah yang biasanya diawali oleh kata fi'il dan biasanya susunan jumlah fi'liyah terdapat fi'il kemudian fa'il. Seperti dalam contoh berikut, jalasa thalibu, yaitu siswa itu duduk. Di sini jalasa posisinya sebagai fi'il dan ia merupakan fi'il lazim, sedangkan at-thalibu posisinya sebagai fa'il atau pelaku. Kalimat di atas dapat disebut sebagai jumlah fi'liyah sebab awal kalimatnya terdapat golongan fi'liyah. Susunan minimal dari jumlah fi'liyah adalah fi'il kemudian fa'il seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun ada kalanya jumlah fi'liyah membutuhkan penjelasan untuk kalimat selanjutnya, yang kemudian susunan jumlah fi'il tersebut menjadi fi'il, fa'il, maf'ul bih. Jadi fungsi maf'ul bih dalam jumlah fi'liyah adalah sebagai penjelas fa'il atau pelaku. Berikut ini merupakan contoh maf'ul bih dalam jumlah fi'liyah, yaitu dalam lafaz akala Muhammadun al-khubza, yang artinya Muhammad telah makan roti. Dari susunan kalimat di atas, kata akala sebagai fi'il dan Muhammadun merupakan fa'ilnya, kemudian al-khubza sebagai maf'ul bih, yang karena lafaz al-khubza di sini adalah isim yang berharakat fathah dan dia sebagai objek dari fi'il akala. Contoh lain maf'ul bih pada jumlah fi'liyah di dalam Al-Qur'an yaitu pada lafaz inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, yang artinya sesungguhnya kami telah memasang belenggu pada lehermu, yaitu dalam Quran surat Yasin ayat 8. Ayat di atas merupakan jumlah fi'liyah dengan ja'alna sebagai fi'il, kemudian masih pada kata ja'alna terdapat isim domir yang menunjukkan domir nahnu dan kedudukannya sebagai fa'il, dan pada lafaz aghlalan dia merupakan maf'ul bih. Contoh selanjutnya yaitu dalam lafaz fastabaqus sirat, yang artinya sehingga mereka berlomba-lomba atau mencari jalan. Terdapat dalam Quran surat Yasin ayat 66. Ayat ini juga merupakan jumlah fi'liyah. Pada kata fastabaku ia merupakan fi'il dan terdapat isim dhamir mustatir yaitu wawu jama dengan arti mereka yang memiliki posisi sebagai fa'il. Kata as-sirata yaitu sebagai maf'ul bih. Yang selanjutnya adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah isim masdar yang jatuh setelah fi'il untuk menguatkan fi'il, menjelaskan kualitasnya atau kuantitasnya, atau menggantikan lafaz fi'il atau menggantikan bentuk fi'il. Dalam buku Mulakhos Qawaid al-Lughah al-Arabiyah, maf'ul mutlak adalah isim yang dinasabkan yang disebut
setelah fi'il untuk menguatkan atau menjelaskan kualitas atau kuantitasnya. Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa maf'ul mutlak adalah masdar atau naibnya yang beri'rab mansub dikarenakan amilnya, baik amil lafad atau amil secara makna. Dari penjelasan beberapa ahli dapat kita simpulkan maf'ul mutlak adalah isim mansub dari lafaz fi'il yang ada bersama fi'il dan berfungsi sebagai penegasan atau penjelasan. Maf'ul mutlak dalam jumlah fi'liyah adalah maf'ul mutlak yang berada dalam jumlah fi'liyah sebagai bentuk penegasan. Contohnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan sungguh Allah telah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang sungguh-sungguh. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa kalama menempati posisi fi'il. Lalu lafaz Allah sebagai fa'il, Musa sebagai masdar maf'ul bih, dan takliman sebagai maf'ul mutlak, yaitu maf'ul yang menguatkan pada kata kalama. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kali ini yaitu maf'ul merupakan konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transif pada kalimat aktif dan objek tersebut selalu diletakkan setelah predikat. Pembagian maf'ul di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 5, yaitu maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih atau maf'ul min ajli, dan maf'ul ma'ah. Tanda-tanda maf'ul juga dapat dibedakan menjadi 5, yaitu bisha fathah, alif, kasroh, ya, dan terbuang nunnya. Adapun pengertian dari jumlah fi'liyah yaitu susunan kata yang diawali dengan fi'il. Terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'il di sini boleh berupa nama orang atau domir. Ada beberapa syarat fi'il pada jumlah fi'liyah, yaitu harus fi'il tam, maklum, dan syibih fi'il. Pada jumlah fi'liyah antara fi'il dan fa'il harus ada mutabakoh atau kesesuaian. Objek maf'ul dalam jumlah fi'liyah yakni maf'ul bih adalah isim yang beri'rab mansub yang dengannya pekerjaan terjadi, dan maf'ul mutlak dalam jumlah fi'liyah adalah masdar yang secara lafaz jatuh setelah fi'il yang menguatkan makna fa'il.